Halo, selamat siang Pak Nurdin. Oke, selamat siang Pak Lanang. Wah, Bagaimana kabarnya hari ini? Ini ceria sekali alhamdulillah. rasanya. Ya, alhamdulillah senang kali nih. Akhirnya bisa bertemu tatap maya nih dengan Pak Lanang. Iya, kemarin menindaklanjut yang kemarin nih Pak Nurdin kan sempat nelpon ya minta bantuan, tapi karena samar-samar kemarin saya Iya benar. sambil nyambi dengar minta tolong hari ini saya siap gitu. Cuma mungkin Pak Nurdin bisa menjelaskan lagi tujuan kita hari ini supaya kita lebih clear ya, karena kemarin belum sempat Pak Nurdin juga menyampaikan, saya bilang siap nanti saat ketemu kita bahas gitu ya. Iya benar Pak. Saya ingin dibantu nih melalui kegiatan observasi untuk peningkatan kompetensi saya dalam bidang coaching nih. Karena Hmm. coaching ini kayaknya masih ada perasaan-perasaan yang masih galau deh gitu. Nanti rencananya Oke. saya akan melakukan coaching dengan siswa saya dengan menggunakan model Tirta. Ini mohon bantuan nih Pak Lanang nih. Oke Pak Nurdin, berarti Bapak ingin dibantu dalam peningkatan kompetensi coachingnya ya. Iya Oke Pak benar. Nurdin, sebelumnya Bapak sudah pernah melihat rubrik penilaian tentang coaching tidak? Jika belum, berikut saya tunjukkan ke Bapak ya, silakan disimak sambil kita lanjut diskusi untuk persiapan observasi ini Pak. Wah, terima kasih nih Pak Lanang. Berarti saya harus mengacu pada rubrik ini ya berarti ya. Nanti sesuai alur cerita yang juga saya lihat ini. Begitu ya Pak Ya, ya? ya benar Pak. Supaya percakapan coaching nanti bersama siswa Bapak bisa terarah dan apa yang menjadi target kita nantinya bisa dengan mudah kita identifikasi. Oh ini terkait keterlaksanaannya ya. Nah kira-kira kompetensi coaching yang ingin Pak Nurdin kembangkan yang mana Pak? Gini Pak Lanang, kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Ada tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu loh Pak Lanang. Oke, jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Nurdin, yaitu kehadiran Iya. penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik hari ini ya ingin Pak Nurdin saya bantu untuk diobservasi, Pak? Oke Pak, dari ketiga kompetensi itu yang ingin sekali saya kembangkan itu adalah bagaimana saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu loh. Kadang-kadang pertanyaan Oke. ini nih, memikirkan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi itulah tujuan saya minta bantuan ini ke Pak Lanang nih gitu. Oke. Nah, Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jadi iya benar. menurut Pak Nurdin, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Nurdin inginkan nanti? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tetapkan nanti pada coachingnya nantinya bisa Ya, menggali potensinya secara maksimal, kemudian percakapannya tidak muter-muter, dan oke. saya tidak memberikan arahan untuk langsung dijadikan sebuah solusi begitu Pak Anang. Wah, mantap Pak. Luar biasa sekali ini. Nah, terakhir, apa harapan Bapak dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan? Harapan saya bisa menerapkan model Tirta ini dengan optimal dan Hmm. mampu menggali dan memberdayakan coach atau siswa saya nantinya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya begitu Pak Lanang. Oke, mulia sekali Bapak. Saya pun berharap demikian. Semoga keinginan kita hari ini diberkati. Kemudian Pak Nurdin, kita mulai saja kegiatannya. Di mana Bapak akan melakukannya, Pak? Ayo Pak, silakan di kantor saya aja. Kebetulan anak saya yang nantinya akan saya coaching sudah menunggu dari tadi di situ. Oke, Pak Nurdin, Oke. baik. Mari, Pak. Mari Pak. Halo Lanang, selamat Ya, siang. Bapak, selamat siang. Oke, gimana kabarnya Lanang? Sehat nak? Hari ini kabar baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke, bisakah kamu nanti ke ruangan Bapak saat jam istirahat Lanang? Karena ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan Lanang. Oh, gitu ya, Pak. Ya, Pak, Iya. saya siap. Nanti saya ke ruangan Bapak. Oke, Bapak tunggu ya Lanang ya. Ya, Bapak. Terima kasih. Baik, selamat datang. Silakan masuk Lanang. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi ada hal-hal yang ingin Bapak diskusikan dengan Lanang. Diskusi ini mungkin akan memakan waktu agak sedikit lama. Apakah Lanang keberatan? Ya, Pak, tidak masalah. Boleh, Bapak. Silakan. Oke, jadi di sini
Bapak perhatikan setiap kali belajar dan bikin tugas itu Lanang selalu sendiri. Apakah benar begitu, Lanang? Seperti yang Bapak lihat, seperti itu benar Bapak. Saya memang sukanya sendiri seperti itu dari dulu. Oke. Nah, kira-kira di diskusi kita ini nanti apa yang ingin Lanang capai tujuannya kira-kira nanti? Kebetulan Bapak memanggil saya dan diajak bicara dari dulu memang ingin sekali bertemu dengan guru, tapi karena saya takut, jadi dalam kesempatan ini mungkin saya ingin mengungkapkan seperti tadi Bapak bilang di awal, saya itu orangnya penyendiri, guru bilang saya introvert, cuma saya bingung gitu, gimana caranya menjadi orang yang tidak penyendiri lagi. Saya ingin seperti teman-teman yang lainnya bisa berbaur, tidak disebut lagi anak introvert dan bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Seperti itu Bapak, mungkin harapan saya. Mumpung ada waktu ini Bapak, mohon di... Iya, oke. Itu udah sangat bagus sekali Lanang. Jadi artinya inilah kesempatan Lanang untuk bercerita gimana ya dengan Bapak nanti. Ceritakan aja apa sih sebenarnya yang Lanang rasakan, apa sebenarnya ayo kita cari solusinya bagaimana. Nah, bisakah Lanang ceritakan permasalahannya seperti apa sih sebenarnya? Ya Pak, dari dulu memang sebenarnya saya terbiasa, awalnya kan kawan-kawan enggan menyapa saya, jadi akhirnya saya juga ikut seperti itu, terbawa, akhirnya saya menjadi orang cuek juga, yang penting tugas saya selesai, yang lain biarkanlah seperti itu. Dan lambat laun saya menjadi terbiasa, sehingga apapun yang ini tidak terbiasa bekerja bersama teman, dan seperti yang Bapak bilang tadi dan rekan-rekan guru juga menyampaikan, ya saya anaknya kadang-kadang pendiam juga kalau sudah ini Bapak, karena terbiasa dari dulu, mungkin kurang diajak sama teman-teman juga mungkin di awal, kadang saya malu, sehingga kebiasaan ini membentuk saya sampai seperti saat ini. Istilahnya anak yang introvert seperti itu, penyendiri, tetapi hal yang menjadi kewajiban saya tetap saya lakukan dalam kesendirian itu Bapak. Gitu. Nah, sebenarnya Lanang ini apakah suka berteman dengan yang lain untuk mengerjakan tugas misalnya seperti itu? Sebenarnya dalam hati ingin Bapak, senang, cuma mengawali ini karena dari dulu memang kebiasaan seperti saya bilang terbentuk seperti sekarang agak susah. Saya mau melangkah rasanya berat sekali seperti itu Bapak. Oke, lalu apakah guru lain selain Bapak misalnya apakah tidak membagi kelompok di dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa di kelas tersebut? Nah, ada beberapa guru sudah melakukan hal tersebut Bapak, dan dari treatment yang dilakukan, setidaknya saya ada niat seperti itu. Ada hal sempat kayak kemarin sudah bisa punyalah teman 2 orang baru bisa nyambung dengan saya, diskusi seperti itu dan bisa mengerjakan tugas bersama seperti itu. Oke, nah di sini Bapak udah lihat nih permasalahannya seperti apa. Artinya dalam kerja kelompok itu Lanang butuh teman yang sama, yang bisa bekerja sama untuk mengerjakan tugas satu kelompok begitu ya. Nah, Bapak suka dengan jawabannya Lanang. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Lanang sampaikan pada Bapak? Ya, mungkin ide Bapak kemarin juga setelah diskusi bersama teman itu juga istilahnya dibantu, artinya seperti kemarin saya sudah dibantu dengan metode berkelompok, artinya kan dipaksa saya, dan itu pun menjadi sebuah awal. Oh ternyata saya rasakan membuat tugas bersama itu lebih rileks, lebih santai seperti itu Bapak. Jadi mungkin hal itu bisa diterapkan terus seperti itu Bapak. Oke, artinya Lanang sudah mulai merasakan ya, sudah mengetahui permasalahan Lanang seperti apa, dan solusi sebenarnya Lanang sudah mendapatkan solusinya itu sendiri sebenarnya. Nah, untuk menjaga apa yang telah Lanang dapatkan ini, apa komitmen dari Lanang ke depannya seperti apa?
Kalau komitmen saya sih ingin seperti kemarin Bapak, saya ingin mencoba kalau ada kesempatan saya akan coba paksa seperti kemarin berbicara, ternyata setelah saya bicara, ternyata sama-sama enak nyambung seperti itu, sehingga diskusi tanpa saya sadari ternyata saya sudah melakukan interaksi, tidak seperti sebelumnya yang hanya duduk sendiri terkadang. Tidak ada teman untuk bertukar pikiran. Ternyata kemarin tanpa saya sadari saya sudah melakukan itu, dan komitmen saya kalau ada tugas saya coba akan berdiskusi bersama teman, dan mudah-mudahan itu difasilitasi juga oleh rekan-rekan guru nanti, Bapak Ibu guru yang lainnya. Oke, alhamdulillah. Itu komitmen itu yang akan dijaga nanti untuk terus diterapkan untuk Lanang ya. Nah, untuk menjaga komitmen ini siapa yang bisa nih Lanang andalkan? Mohon maaf Bapak, pasti karena hari ini Bapak sudah banyak mengetahui tentang saya, jadi tolong bantu saya untuk menjaga komitmen ini. Lihat nanti mungkin Bapak ketika ada kelas, mungkin Bapak bisa lihat, bantu saya apakah saya sudah berubah ataupun belum. Kalau belum nanti Bapak boleh ajak saya bicara, panggil lagi saya, supaya mudah-mudahan dengan diskusi ini bersama Bapak saya menjadi orang tidak introvert lagi, Bapak. Insya Allah. Oke, terima baik Lanang. Bapak akan coba nanti, akan Bapak perhatikan terus, Bapak bikin catatan-catatan kemajuan bagaimana si Lanang bisa menerapkan komitmen ini ke depannya. Oke, terima kasih Lanang. Semoga Lanang bisa menerapkan dan melaksanakan apa yang telah kita bicarakan hari ini. Dan Bapak lihat memang Lanang itu adalah siswa yang pintar juga, sukses selalu, dan silahkan untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan istirahatnya. Oke, terima kasih Lanang. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Pak Nurdin, luar biasa sekali nih coachingnya tadi, sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, sekarang saatnya saya mengkonfirmasi apa yang menjadi pembicaraan awal kita tadi saat pra-observasi sebelum kita melakukan coaching. Pak Nurdin, setelah kegiatan dilakukan nih, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya senang sekali Pak Lanang, karena disadari atau tidak tadi siswa saya menceritakan permasalahannya, dan dia juga mendapatkan solusinya sendiri setelah saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu tadi. Ya, luar biasa ya. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator kecapean pengembangan yang diinginkan, bagaimana menurut Pak Nurdin, apakah dirasa sudah terlaksana, Bang? Alhamdulillah, saya rasa tadi sesuai dengan rubrik yang ada dengan kompetensi yang akan saya tingkatkan tadi, itu sudah terlaksana. Indikator yang ingin saya capai itu alhamdulillah tercapai deh gitu Pak. Mantap Pak. Nah, apa yang membuat Pak Nurdin menilai demikian Pak? Saya merasakan dan sadari tadi bahwasanya saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga percakapan tadi singkat sekali, tidak muter-muter, dan akhirnya siswa saya mendapatkan solusi sendiri tanpa saya arahkan langsung gitu loh Pak Lanang. Nah, mantap Pak. Mantap sekali. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Oke, baik Pak Lanang, silahkan dengan senang hati. Oke, izin ya. Tadi di awal percakapan Pak Nurdin ingin secara spesifik kan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan itu sudah bisa Pak Nurdin lakukan dalam percakapan coaching hari ini bersama siswa Pak Nurdin. Seperti yang sudah Pak Nurdin sampaikan tadi, saya lihat Bapak sangat memberdayakan siswa Bapak melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memicu siswa Bapak langsung menemukan solusinya, ya. Dan percakapannya sangat sistematis, ya, tidak muter-muter, artinya berjenjang, bagus sekali. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Pak Nurdin mendengar hasil pengamatan saya ini? Aduh, luar biasa sekali Pak Lanang ini ya. Saya merasa terbantu loh. Apa yang saya rasakan sudah bisa Bapak konfirmasi melalui feedback yang sangat memotivasi saya ke depannya untuk terus berlatih dan memaksimalkan hasil coaching hari ini. Apalagi dengan menggunakan alur tirta ini Pak. Gitu. Iya Pak Nurdin ya. Namun sedikit Pak Nurdin ya, saya masih melihat sebenarnya ada hal-hal yang masih bisa Pak Nurdin kembangkan lagi nih. Ya, tadi misalnya saat memberikan pertanyaan Bapak sebenarnya bisa merangkum ya. Ada 3 pertanyaan yang rasanya masih bisa Bapak optimalkan, bisa sekali ditanyakan ya, tanpa dipotong-potong. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Pak Nurdin terkait hal tersebut, dan kompetensi apa lagi yang Pak Nurdin ingin kembangkan ke depannya? Benar sekali itu Pak Lanang. Tadi saya juga rasakan begitu. Saya perlu berlatih pada hal tersebut. Nah, bagaimana sih pertanyaan berbobot yang
saya bisa berkonsep singkat, padat, dan jelas gitu. Dan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain memaksimalkan kembali dalam membuat pertanyaan berbobot ini, yaitu ingin berlatih mendengarkan aktif gitu loh Pak Anang. Oke, mendengarkan aktif ya. Jadi ada pengembangan lagi, artinya Iya, hari ini sudah mencapai sebuah titik walaupun perlu dioptimalkan lagi, tapi Pak Nurdin sudah menetapkan, oh ingin menambah kompetensi baru lagi ya. Nah, kira-kira apa tindak lanjut Pak Nurdin ya setelah kegiatan ini nantinya? Saya akan mencoba berlatih terus nih untuk mengatasi masalah yang seperti tadi Pak Lanang sampaikan, bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot yang singkat, padat, dan ingin menggali, ingin mencoba melakukan latihan coaching lagi. Tidak hanya dengan siswa yang tadi, mungkin dengan berbagai permasalahan-permasalahan siswa-siswa yang lain seperti itu, Pak. Dan pada, Ya, iya gitu. luar biasa sekali Pak Nurdin. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti hal ini dan siapa kira-kira yang akan membantu Bapak nanti? Segera Pak itu, minggu depan hari Senin, saya akan meminta Pak Lanang lagi membimbing saya Oke. untuk berlatih setelah pulang sekolah mungkin 20-30 menitan. Pak Lanang bersedia kan mengeluarkan waktu untuk saya? Wah, keren Pak. Gercep namanya ya, gerak cepat ini namanya. Jadi tenang saja, saya akan memfasilitasi Bapak ya, jangan khawatir. Nah, terakhir Bapak, nah, hasil observasi ini akan saya catat di lembar observasi. Nanti saya akan berikan Pak Nurdin, kemudian ditandatangani sebagai sebuah kesepakatan kita nantinya. Ya, bahwasanya kita akan beranjak dari hasil kegiatan observasi untuk pengembangan kompetensi Pak Nurdin ke depannya. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Pak Nurdin. Nah, dari saya, apa yang Pak Nurdin peroleh nih dari proses kita hari ini? Proses hari ini banyak sekali Pak Lanang. Selain saya mendapatkan pengalaman dari penerapan alur tirta dalam coaching kali ini, saya juga mendapat insight bantuan nih dari Pak Lanang yang super duper keren nih, yang sudah membantu untuk mengkonfirmasi kelemahan yang masih saya hadapi di dalam diri saya tentunya Pak Lanang. Oke Pak Nurdin, luar biasa ya. Saya rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa tercapai. Selamat berlatih dan terus belajar. Terima kasih Pak Nurdin. Oke, terima kasih banyak Pak Lanang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu Pak Lanang. Iya.